ya dengan kucing Persia? Nah, selain kucing Persia, biasanya kita juga sering menemukan kucing-kucing lain seperti kucing domestik atau kucing kampung, kucing Anggora, kucing Siam, dan sebagainya. Aneka jenis kucing ini menunjukkan adanya keanekaragaman makhluk hidup di bumi. Kira-kira kenapa ya makhluk hidup bisa beragam? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman yang ada pada organisme pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Ketiga tingkatan keanekaragaman hayati tersebut saling berhubungan sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di video kali ini kita ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen abiotik yang beragam menyebabkan jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Akibatnya akan terbentuk keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem vegetasi pegunungan, vegetasi padang rumput, vegetasi hutan pegunungan, hutan hujan tropis, pantai, air tawar, air laut, serta ekosistem buatan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai, pohon aren banyak tumbuh di pegunungan, sedangkan pohon palem dan pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Nah, teman-teman, setelah mengetahui jenis-jenis keanekaragaman hayati tadi, lalu bagaimana ya keanekaragaman fauna dan flora yang ada di negara kita? Sebagai negara yang terletak di daerah yang beriklim tropis dan berada di antara dua benua, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brazil. Indonesia juga dijuluki sebagai gudang botani dunia dan negara mega biodiversity. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati Indonesia, kita dapat melihat persebaran fauna dan flora di Indonesia. Pertama, persebaran fauna. Persebaran fauna di Indonesia dikategorikan berdasarkan dua garis khayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber, yang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Daerah di sebelah barat garis Wallace, daerah di sebelah timur garis Weber, dan daerah di antara keduanya atau daerah peralihan. Daerah sebelah barat garis Wallace meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini ditemukan berbagai jenis fauna oriental asiatis seperti gajah, tapir, badak bercula satu, harimau Sumatera, orangutan, kera, bekantan, dan beruang madu. Daerah peralihan wilayah Wallacea merupakan daerah di antara garis Wallace dan Weber, terdiri dari Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Semakin ke timur dari garis Wallace, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Sebaliknya, semakin ke barat garis Weber, fauna australis semakin berkurang. Hewan-hewan oriental seperti burung hantu, bajing, dan babi melintasi garis Wallace sampai ke Sulawesi. Sementara itu, hewan australisnya meliputi anoa, maleo, dan tarsius. Daerah sebelah timur garis Weber meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Di daerah ini terdapat berbagai jenis fauna australis seperti burung kasuari, nuri, kakak tua, cendrawasih, parkit, dan hewan berkantung seperti kanguru pohon dan walabi, serta hewan-hewan lain seperti komodo, babi rusa, dan kuskus. Kedua, persebaran flora di Indonesia. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia sudah mengikuti perkembangan industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga banyak aktivitas yang tidak disadari dapat mengancam kelestarian keanekaragaman hayati. Jika hal ini dibiarkan, maka keanekaragaman hayati akan mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati adalah perusakan dan pemusnahan habitat, masuknya jenis hewan dan tumbuhan baru pada suatu habitat tanpa penelitian dan pengembangan yang seksama, penggunaan jenis tumbuhan dan hewan pada suatu habitat secara berlebihan, terjadinya pencemaran lingkungan dalam suatu ekosistem,
Terjadinya perubahan iklim seperti pemanasan global, adanya perkembangan industri pertanian dan perhutanan, serta adanya eksploitasi berlebihan saat penambangan logam dan pemanfaatan biota laut. Beberapa jenis hewan yang rentan dan terancam punah antara lain orang utan, badak, banteng, tapir, beruang madu, gajah, dan anoa. Nah, agar hewan dan tumbuhan tidak cepat punah, perlu dilakukan usaha pelestarian keanekaragaman hayati berupa pelestarian secara in situ merupakan pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di habitat aslinya, contohnya taman nasional dan cagar alam. Pelestarian secara ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain, misalnya kebun binatang, kebun koleksi hewan tertentu, atau kebun raya. Adanya keanekaragaman tumbuhan dan hewan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan bangunan, alat rumah tangga, untuk budidaya, sumber plasma nutfah, untuk keilmuan, bahan obat-obatan, dan keindahan. Sumber bahan pangan atau makanan